Shalom. Shalom. Shalom, selamat tahun baru. Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami sangat senang bertemu lagi dengan pemirsa dimanapun berada untuk bersama-sama kita mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat di channel The Safe Ministry. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang berjudul Hidup dan Mati. Para panelis sudah siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry, tetapi sebelum itu kita akan buka diskusi kita dengan doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapak atas satu pelajaran indah yang Kau telah siapkan bagi kami untuk kami pelajari, kami diskusikan, dan kami benar-benar terapkan dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk bisa mengerti pelajaran ini seperti apa yang Engkau ingin kami mengerti. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke detail dari pelajaran ini, dari hari ke hari, kita akan mendengarkan pengantar oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita masuk ke minggu berikut masih tetap dalam suasana tahun baru, yaitu hidup dan mati. Kalau kita perhatikan di sini hidup dan ya, bukan atau. Kalau atau seolah-olah pilihan, kalau ini dan berarti ini sama ya antara hidup dan mati itu sama derajatnya dan ya dua-dua ini berarti adalah ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih, tetapi ini menjadi bahagian manusia. Artinya apa? Bicara kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, jadi artinya secara naturalnya semua orang yang hidup nanti pada waktunya akan mati. Tetapi ya paling penting bagi kita ketika kita hidup, ya kan, ketika kita hidup, seberapa besar dampak atau pengaruh yang telah kita ukir di dalam hidup ini, baik ke diri sendiri, ke sesama, terutama juga kepada apa? Kepada kerajaan Allah. Apa yang sudah kita buat? Itu paling penting. Masing-masing kita punya ukuran waktu hidup kita. Ya, ada ya kalau normal 60 tahun, 70 tahun, ada yang lebih daripada itu. Ya bukan masalah seberapa panjang ya umur atau kehidupan yang kita miliki. Walaupun kita selalu mendoakan orang lain semoga diberi umur panjang, tetapi pertanyaannya kita isi dengan apa ketika kita diberikan kehidupan. Bagi Paulus sendiri, bagi Paulus sendiri akhirnya kehidupan yang dia jalani itu dia punya satu kesimpulan seperti yang tertulis di dalam ayat hafalan kita. Bagi Paulus dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya, jadi kehidupan bagi dia adalah apa? Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi ini tentu punya makna yang sangat mendalam bahwa di dalam kehidupan dia, dia sudah merasakan bahwa kehidupan yang dia jalani semuanya untuk apa? Untuk Kristus. Dan kalaupun dia mati, kalaupun dia mati, dia katakan dia akan merasakan manfaat atau keuntungan. Karena apa? Karena dia sudah melakukan apa yang terbaik bagi pekerjaan-pekerjaan keselamatan, di mana kita tahu dia menjadi rasul yang paling luar biasa di Perjanjian Baru yang banyak mendirikan jemaat-jemaat. Jadi inilah nanti bagi kita ya satu pengantar apa yang akan kita lihat ya apakah kehidupan kita selama kita hidup akan diisi dengan hal-hal yang memuliakan Kristus atau ya hal-hal yang kita isi untuk kepentingan diri kita sendiri. Demikian Saudara Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Sebagai topik pertama kita, yaitu masih mengenai Rasul Paulus yang berjudul Kristus akan dimuliakan. Bahkan dalam kehidupan Rasul Paulus di hidup dan mati dia, Kristus akan dimuliakan. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Baik, Paulus ini kita tahu bahwa dia walaupun dia narapidana, ya, walaupun dia narapidana bolak-balik keluar masuk penjara, tapi sesungguhnya dia bukan apa? Bukan penjahat.
ya, sehingga biarpun di dalam penjara bolak-balik, dia selalu apa? Dia selalu melakukan hal-hal yang mementingkan keselamatan umat, ya. Bahkan kalau kita lihat di suratnya dia kepada jemaat Korintus, dia katakan, ya, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang satu pukulan, artinya 39 berarti ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, ya. Lalu sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ya, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak yang bukan Yahudi juga. Di kota juga dia mengalami bahaya, di padang gurun dia mengalami bahaya, di tengah laut dia mengalami bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Tahu maksudnya saudara-saudara palsu, ya, banyak mengaku saudara tapi ternyata hendak menjebak dia. Ya, dibilang aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, lapar, dahaga, ya, kedinginan, ya, tanpa pakaian dan apa, sering akhirnya berpuasa, ya, berpuasa karena nggak sempat, ya, karena dia mengalami kesusahan seperti itu. Tapi apa, ya, apa yang hasil yang dia dia lakukan, ya? Hasil yang dia lakukan adalah semuanya apa? Semuanya itu membawa kemuliaan bagi apa? Bagi nama Tuhan. Kalau coba kita lihat di Filipi 1 ayat 19. Ya, Filipi 1 ayat 19 dia katakan apa? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi mengapa Paulus kuat menghadapi itu semua? Mengapa Paulus mampu mengatakan seperti di beberapa minggu yang lalu dia katakan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan, mengapa dia mampu menghadapi dan menjalani itu semua? Karena dia katakan, toh, ya, dia tahu bahwa nanti ending dari semuanya ini, ya, kesudahan dari semuanya ini apa? Keselamatan dia. Oleh karena apa? Oleh karena doa-doa kalian, ya, dan juga pertolongan apa? Roh Yesus Kristus. Nah, dan yang paling dia rindukan lagi adalah apa? Ya, dia tidak beroleh malu dan apa? Supaya Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun apa? Oleh matiku. Jadi ini ini yang paling penting. Ya, bagaimana kita, ini sekarang pelajaran tentu bagi kita, bagaimana kita bisa berada di tahapan itu, ya. Bagaimana kita bisa di tahapan bahwa baik hidup kita maupun mati kita, ya, adalah untuk kemuliaan Kristus. Ini yang mungkin paling menantang bagi kita, ya, di mana kita bisa saja ada sedikit yang tidak menyenangkan bagi kita, kita sudah mengeluh, sudah bersungut-sungut, ya, lalu kita sudah apa, ekstrimnya mengutuki Tuhan, gitu ya. Sementara bagi Paulus ini semua, ya, kalau kita baca tadi di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 itu, ya, dengan segala macam jenis penderitaan yang dihadapi, itu dia bilang bagi dia nggak ada masalah itu, karena dia tahu nanti akhir dari semuanya itu adalah keselamatan dia. Yang penting bagaimana dia tidak membuat malu, ya, dan paling dia rindukan adalah apa? Kristus itu dimuliakan melalui kehidupannya maupun kematiannya. Jadi kalau kita satu waktu misalnya berakhir hidup kita, apakah yang orang lain katakan mengenai kita? Apakah orang lain akan bilang, oh, saudari Beatrice ini adalah host The Safe Ministry yang menggambarkan kehidupan Tuhan. Panelis saudara Fajar ini adalah
panelisnya The Safe Ministry yang paling menceritakan agamanya Tuhan. Apakah akan seperti itu dikatakan orang kepada kita? Itu yang penting. Apakah kehidupan kita, kehidupan yang memuliakan Kristus ketika kita hidup maupun ketika kita nanti akhirnya menghadapi kematian. Kalau kita perhatikan, mengapa Paulus juga kuat menghadapi itu? Dia bercermin kepada kehidupan Yesus, di mana Yesus sudah korbankan semuanya demi keselamatan keselamatan manusia. Sehingga Paulus juga ini dia pikir apalah yang saya lakukan ini dibandingkan yang dilakukan Yesus itu untuk semua manusia. Paulus ya dia relakan dirinya, dia korbankan dirinya demi apa? Demi sesama orang percaya. Namun ya, ironisnya kita ini tentu sesuatu yang tidak heran di muka bumi ini. Semakin seseorang mengikuti apa keteladanan Yesus, semakin banyak orang yang tidak suka, semakin banyak yang tidak menghargai. Ya, maka di dalam surat Timotius dikatakan apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderitaannya ya. Ya, jadi kalau kita berpikir misalnya kita mau hidup dalam Kristus, mau beribadah, lalu supaya kita suka-suka, supaya kita dapat hal-hal yang menyenangkan dan menguntungkan saja secara duniawi, salah besar. Ya, Timotius mengatakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Akan menderita aniaya. Oleh karena itu, ya bagi kita orang Kristen, ya kita penting untuk apa? Untuk memuliakan Allah dan menyatakan kebenaran Injil itu paling penting. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengisi hidup kita? Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Terutama ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Paulus tidak pernah membalas ya terhadap orang-orang yang memperlakukan tidak adil kepada dia. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain? Ya, apakah ketika orang lain itu memperlakukan adil maupun tidak adil kepada kita, apakah kita bisa memberikan suatu kesaksian yang hidup bahwa kita selalu memperlakukan sesama manusia ya dengan baik, dengan saling menghormati, saling menghargai. Itulah pelajaran bagi kita yang bisa kita terapkan dari kehidupan Paulus. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, biasanya kita mendengar bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Tetapi di pelajaran berikutnya, ini dikatakan mati adalah keuntungan. Mengapa kematian itu menjadi suatu keuntungan bagi kita, Pak Fajar? Mohon penjelasannya. Ya, Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry ya. Pertanyaan menarik ya. Apa yang dimaksud dengan mati sebagai keuntungan gitu ya. Dan ini berkaitan sekali ya tentunya dengan ayat inti kita karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan yang di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Tentunya kita semua juga menyadari ya, khususnya bagi orang-orang yang percaya, kita semuanya itu terlibat dalam pertentangan kosmis ini antara yang baik dan yang jahat ya. Dan kita harus menyadari bahwa kita akan mengalami satu kenyataan, mengalami satu kematian. Bagaimanapun caranya, kemudian harus meninggalkan dunia ya, meninggalkan dunia kapanpun, dimanapun, dan bagaimana cara kita meninggal dunia. Namun yang perlu kita lihat di sini adalah tulisan dari Rasul Paulus ini. Kok justru malah mati ini sebuah keuntungan gitu ya. Kenapa mati ini menjadi satu keuntungan? Apakah pada waktu kita hidup itu kita memiliki satu beban ya? Tentunya jawabannya ya memang ya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai yang keenam, saya mengambil sebagian yaitu ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Artinya bahwa di dalam kehidupan dunia di atas dunia ini kita ya berjuang ya. Berjuang untuk apa gitu ya. Ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Artinya bahwa kita, Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry, ketika kita hidup itu ya bukan hanya egois saja ya, hanya untuk
kepentingan kita sendiri, tetapi ada satu perjuangan yang harus kita jalani. Dan perjuangan ini dilengkapi dengan senjata daripada Kristus, yaitu kuasa Allah, kuasa Tuhan. Kuasa Allah yang diberikan oleh Tuhan ini itu akan meruntuhkan benteng-benteng. Oleh karena itu kita membutuhkan Allah tersebut. Ya, ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ayat yang keenam, ini yang terakhir. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Artinya bahwa kita hidup, ketika kita hidup, kita harus berjuang. Berjuang untuk ya meruntuhkan setiap pertentangan keangkuhan manusia, setiap ajaran-ajaran yang menentang akan pengenalan Allah, ya, setiap segala sesuatu ya yang menawan pikiran ya, pikiran kita gitu ya. Jadi inilah yang menjadi satu perjuangan ketika kita masih hidup. Nah, oleh karena kita punya satu tugas untuk memperjuangkan ini semuanya dengan menggunakan senjata Allah, ketika kita mengalami satu kematian berarti tugas kita sudah selesai ya. Tugas kita sudah selesai. Nah, apa sih yang menjadi senjata yang digunakan oleh setan? Kenapa kita harus perangi ya? Nah, senjata rohani yang mematikan yang digunakan oleh setan, dia menggunakan sebuah kritik ya, pengkhianatan, rasa malu, ketakutan, kemudian tekanan, dan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Itu siasat yang dilontarkan oleh iblis. Nah, bagi kita, bagi orang-orang Kristen, kita sebaliknya menggunakan senjata yang diberikan oleh Tuhan, yaitu berupa apa? Menggunakan berupa kasih, kemudian belas kasihan, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, dan pengendalian diri. Dan ini bertolak belakang dengan siasat yang dilakukan oleh setan sendiri. Nah, sebetulnya kita itu hanya sebagai alat atau tool ya yang digunakan Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Kan hidup kita itu merupakan perjuangan ya, untuk memperjuangkan, untuk memenangkan orang-orang, takluk akan kuasa Tuhan ya, akan menerima pengenalan akan Tuhan, itu yang paling penting. Tetapi setan sekali lagi mencoba untuk menghalangi supaya setiap orang itu tidak mengenal Tuhan, mengenal Kristus dengan baik. Nah, sebagai orang Kristen tentunya kita berjuang ya, karena roh kebenaran ya, kebenaran yang tentunya memberikan sebuah kekuatan dan tunduk kepada perintah maupun nasihat daripada Kristus agar kita mencapai sebuah kemenangan ini. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kita berjuang ya, berjuang dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, pastikan bahwa kita mau mau selaras dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya kemenangan yang disediakan oleh Tuhan akan menjadi bagian kita semuanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Masih melanjutkan dari topik sebelumnya, bahwa mati adalah keuntungan, maka untuk hidup harus dalam keyakinan. Dan menjadi topik kita berikutnya. Kita akan dengar penjelasannya dari Pak Tobi. Baik, ini coba kita perhatikan di Filipi 1 ayat 23 sampai 24. Ya, melanjutkan yang dijelaskan oleh Saudara Fajar. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, jadi ini ayat ini punya konsekuensi doktrin yang sangat luar biasa dan ini sering disalahpahami. Ya, ayat ini ya di beberapa orang Kristen menganggap bahwa ya karena Paulus mengatakan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, artinya kalau Paulus mati dia langsung tinggal bersama dengan Kristus. Dari situlah sebagian besar kita orang Kristen berkeyakinan bahwa siapapun yang mati maka ada istilah kembali ke pangkuan Bapa. Ya, apakah memang seperti itu maksudnya? Ya, Paulus memang mengatakan kematian adalah apa? Keuntungan. Karena apa?
karena kesaksiannya Paulus itu bisa menjadi lebih kuat dan lebih meyakinkan ya. Tapi kita harus ingat bahwa orang yang mati memang benar-benar mati, tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu apa-apa. Mereka beristirahat ya, beristirahat di dalam kubur sampai nanti kedatangan Yesus. Ya, itu makanya pada waktu Lazarus ya, Lazarus meninggal itu dia hampir 4 hari ya, Lazarus mati. Yesus bilang ketika dia membangkitkan, ya ketika saudara-saudaranya sedikit komplain ke Yesus, kenapa lama datang, seandainya engkau cepat datang pastilah Lazarus nggak akan mati. Lalu dia bilang apa? Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, jadi itu ibarat orang mati itu ibarat tidur tanpa mimpi. Ya, jadi itu nanti akan dibangunkan, akan dibangkitkan ketika Yesus datang. Bayangkan kalau misalnya kita yakini bahwa orang yang mati itu langsung kembali ke pangkuan Bapa atau langsung pergi ya bersama-sama dengan Kristus di sorga. Ya, kita boleh katakan bagi Lazarus ya mendinglah dia mati ya, nggak usah dibangkitkan. Iya toh? Karena ketika dia mati, kalau logikanya bahwa dia sudah diam bersama-sama dengan Kristus di sorga, tiba-tiba Yesus bangkitkan lagi, balik lagi dia ke dunia. Artinya apa setelah dia ya sudah bagus-bagus bersama dengan Kristus di sorga, kenapa harus balik lagi menjadi manusia di dunia? Itu logika sederhananya ya. Jadi yang dimaksud kematian adalah keuntungan bagi Paulus, atau dia dihadapkan kepada dua dua pilihan. Pilihan pertama, dia pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia tahu kepergian dia itu ya, kepergian dia itu kita tadi baca bahwa hidup bagiku adalah Kristus. Artinya kalaupun dia mati ya, kalaupun dia mati, dia punya keyakinan. Nah, ini sesuai judul kita. Dia hidup dalam keyakinan bahwa ya, bahwa dia di dalam kehidupannya ini dia sudah bersama dengan Kristus. Ya, jadi artinya dia yakin nggak ada lagi hutang, tidak ada lagi utang rohani lagi yang dia harus penuhi ketika di dunia ini. Dia keyakinan dia mengatakan bahwa kalaupun aku mati, ya aku sudah bersama-sama dengan Kristus, aku sudah lakukan semua apa yang aku berikan. Tapi dia bilang, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Apa maksudnya? Kalaupun aku memilih untuk tinggal di dunia ini, itu semua hanya apa? Karena kamu. Kamu itu siapa? Jemaat-jemaat yang dia rawat, yang dia bina. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti ketika dia katakan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, artinya kalau dia mati dia langsung sudah diangkat ke surga. Bukan, tapi ada keyakinan yang pasti dari Paulus bahwa kehidupan yang dia jalani selama ini ya meyakinkan dia bahwa kalaupun dia nanti mati, dia akan tinggal satu waktu ketika Yesus membangkitkan kembali, atau katakan kalaupun dia mati nanti sekejap kok dia tidak merasakan apa-apa, nanti tiba-tiba apa pada waktu Yesus datang dia akan dibangkitkan dan dia akan melihat Yesus. Tapi walaupun Paulus siap mati, Paulus bilang bahwa aku lebih baik hidup bagi kamu sebagai apa? Hidup dalam daging. Dalam artian hidup dalam daging di sini lebih baik aku hidup secara fisik ya bersama-sama dengan kamu sekarang ini supaya kita bisa tetap bersama-sama. Aku bisa tetap rawat kalian. Aku tetap bisa kita saling menguatkan di sini. Itulah yang dimaksud oleh Paulus di sini. Nah, pertanyaan sekali lagi seperti yang kita sudah bahas di awal tadi. Coba kita pikirkan kalau kita satu waktu meninggal atau mati, ya kan? Ya, kalau kita satu waktu mati, kira-kira kita akan berada di posisi mana? Apakah kita sudah berada di posisi seperti Paulus, baik hidup
baik mati bahwa semuanya itu apa akan menjadi bagian Kristus. Itu yang penting bagi kita. Demikian Saudara Beatrice dan pemirsa The Same Ministry. Baik, Pak Tobi. Topik selanjutnya yaitu berjudul Berdiri Teguh dalam Kesatuan. Apa yang bisa kita lakukan agar adanya kesatuan dari kita kepada Tuhan? Mohon bantuannya Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa di Ministry ya. Jadi diskusi kita semakin menarik dan kita membahas mengenai bagaimana sih kita bisa berdiri di dalam kesatuan dengan Kristus Yesus gitu ya. Nah, tentunya kita ingat juga akan doa daripada Yesus sebelum dia menyerahkan dirinya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, doa terakhir Yesus itu tentunya berpusat kepada kesatuan yang melampaui salib ya. Bertemu kembali dengan Bapa beserta dengan kita semuanya. Ada satu ayat yang menarik di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21 dan ke-23. Ini adalah harapan daripada Kristus supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah doa dan harapan daripada Yesus ya ketika dia berdoa kepada Bapanya yang di surga supaya kita semuanya itu ada di dalam dia ya dan percaya dan semua orang percaya bahwa Bapa yang di surga itulah yang mengutus Kristus di atas dunia ini. Ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ini adalah harapan daripada Kristus ya. Seperti halnya dengan Allah Bapa mengasihi oleh Yesus, Yesus juga mengasihi kita semuanya. Oleh karena itu ada satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya. Tetaplah berdiri teguh ya di dalam roh kebenaran, di dalam persatuan. Nah, bagi kita semuanya ada satu ayat juga di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Mari kita buka sama-sama. Filipi 1 ayat yang ke-27. Ini sekali lagi Rasul Paulus juga mengutip ya. Jadi ada satu kesamaan ketika Yesus berbicara di atas bukit dengan harapan daripada Rasul Paulus. Ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini kalau kita lihat nasihat daripada Rasul Paulus berpadanan dalam Injil Kristus. Artinya itu selaras ya, selaras berpadanan sesuai ya, sesuai. Ada kata-kata dalam Yunani ya, yaitu politeonomai. Politeonomai yang berarti hidup sebagai warga negara. Jadi bukan bukan dari kerajaan dunia manapun, melainkan sebagai warga negara kerajaan surgawi. Nah, seperti apa kerajaan surgawi ini ya? Nah, Yesus di dalam khotbah di atas bukit itu dia menyampaikan menjadi warga negara surgawi itu tuh mesti harus memiliki sifat seperti ini nih. Ya, miskin di hadapan Allah, kemudian memiliki roh kelemah lembutan, lapar dan haus akan kebenaran, penuh berbelas kasihan ya, penuh berbelas kasihan, suci hati, pembawa damai, siap memberikan pipi yang lain, mengasihi musuhnya, memberkati mereka yang mengutuki kita, ya berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Nah, singkatnya tentunya bahwa kita itu harus memiliki satu roh keadilan ya, berlaku adil, mencintai sebuah kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kadang-kadang kita juga berpikir gini, Petrus,
Ketika kita melihat orang yang sangat begitu baik, kita susah ya untuk mencoba untuk marah, kesel sama orang yang baik ini ya. Yang ada malah justru dia akan mencoba untuk mencari kelemahan orang yang baik ini. Bukannya kita mesti harus bersyukur ya. Kadang-kadang kita juga iseng untuk melihat, mencari tahu orang yang baik ini apa sih kelemahannya gitu ya. Malah mencoba untuk menjatuhkan ya. Gantinya harusnya kita menjadi lebih murah hati ya, lebih berbelas kasihan dan merendahkan satu sama lain ya. Nah, inilah yang menjadi satu contoh bagaimana kesatuan di dalam Kristus itu nih memang diperlukan kan. Dan kita tahu bahwa setan berusaha untuk melakukan perpecahan ya, perpecahan di dalam gereja jemaat. Nah, ini pelajaran yang sangat penting ya. Banyak di apa lingkungan di gereja sendiri, setan berusaha untuk memicu sebuah apa perseteruan, kemudian kesombongan, kemudian ambisi duniawi yang dipelihara, pertikaian ya, perselisihan satu sama lain. Ini adalah senjata daripada setan berusaha. Tetapi sebaliknya Kristus melalui nasihat daripada Paulus menyatakan tetaplah berdiri dalam kesatuan dan menjadi orang-orang yang terbaik sesuai yang dikotbahkan di atas bukit oleh Kristus Yesus. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Seperti yang baru saja kita dengar bahwa perpecahan itu adalah strategi dari iblis. Maka harus pentingnya di judul berikut kita bersatu dan tak kenal takut. Apa yang menjadi kunci utama bagi kita untuk persatuan, Pak Fajar? Silakan. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Apa yang menjadi satu kunci utama ya untuk menghindari akan apa strategi setan yang berusaha untuk memecah belah ya. Dan dan kita tahu bahwa perpecahan itu adalah strategi daripada setan ya. Mereka mencoba untuk menghalangi orang itu mengenal Kristus lebih baik. Setan berusaha untuk melakukan perpecahan ya. Tidak ada satu kesatuan di dalam jemaat. Sehingga terjadi pergulakan, perselisihan, pertikaian di antara jemaat. Ini yang membuat setan itu merasa senang sekali. Sebaliknya, Kristus mencoba untuk tetap mengedepankan satu roh persatuan di antara kita. Nah, bagaimana kita mencoba ya yang kita dari pelajaran hari yang kemarin ya. Jadi roh kelemah lembutan, roh kebenaran itu memang kita tingkatkan satu sama lain ya. Mari kita coba baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-28 ya. Filipi 1 ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya daripada Allah ya. Jadi roh kesatuan ini kita bisa dapatkan dari Allah itu sendiri. Ayat ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama yang seperti dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Artinya memang kita juga juga memikul salib akan Kristus ya. Penderitaan yang dialami oleh Kristus bisa jadi akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang memang tidak mudah, Petrus ya, mencoba untuk menghancurkan strategi daripada setan ya. Yang ada adalah mungkin makan hati kita ya. Dan kita mungkin barangkali di fitnah dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya ada satu tujuan daripada kita ingin mempersatukan orang yang berselisih, kemudian ingin ingin ya jangan sampai terjadi satu perpecahan yang lebih besar lagi, tetapi malah malah justru orang lain akan berusaha memberikan satu pandangan-pandangan yang berbeda ya, konotasi yang negatif terhadap diri kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi satu satu kerinduan daripada kita ya, supaya kita itu memang ya mau tidak mau memang menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, sebagai Injil yang kekal itu memang tetap kita membutuhkan persatuan ya untuk menyampaikan pekabaran Injil ini ya. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa menjangkau orang lain ya, mengalami perpecahan di antara anggota jemaat ya. Akan sulit bagi kita untuk menyampaikan kabar Injil. Nah, kebenaran firman Tuhan
tentunya sebagai kunci yang paling utama. Jawaban dari pertanyaan dari Beatrice tadi, strategi yang kita butuhkan untuk menghancurkan daripada strategi setan adalah melalui firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita belajar firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana Kristus itu sendiri memberikan satu nasihat bagi kita untuk tetap bersatu, memiliki roh kerendahan hati ya, memiliki roh kerendahan hati, mau mengampuni satu sama lain. Inilah salah satu kita terhindar dari roh kesombongan, kemudian ketinggian hati, kemudian banyak sekali ya senjata setan yang dilontarkan kepada kita. Nah, pekabaran kita tidak bisa dipisahkan dari misi persatuan ini ya. Jadi kalau kita bersatu di dalam jemaat, kita memiliki visi yang sama, kita selaras dengan misi daripada Kristus, berpadanan dengan dia kita mau melakukan apa yang dihindaki oleh Yesus, tentunya kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu membantu orang lain mempersiapkan umat Tuhan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita sudah disuguhkan oleh sebagian dari pengalaman rohani Paulus, bagaimana dia menyaksikan bahwa bagi dia hidup adalah Kristus, kalaupun dia harus mati, toh itu adalah keuntungan. Mengapa dia bisa melakukan seperti itu? Oleh karena dia telah mengisi hidupnya dengan hal-hal yang terbaik untuk sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu hal yang sama juga menjadi pertanyaan bagi hidup kita masing-masing. Ya, bukan sekedar seberapa lama kita hidup, tetapi kita isi dengan apa saja hidup kita ini. Dampak apa saja yang kita bisa berikan kepada kehidupan rohani kita diri sendiri, orang lain, dan juga apakah memberikan dampak kepada kemuliaan Allah. Lalu Paulus menghadapi berbagai tantangan dalam memelihara jemaat-jemaat, terutama terkait dengan masalah persatuan. Kita tahu dan bahkan nanti di pelajaran-pelajaran berikut juga bahwa isu-isu besar di setiap jemaat yang dibangun dan dirawat oleh Paulus adalah masalah persatuan. Ya, oleh karena kita tahu bahwa secara historis ya tumbuhnya jemaat Kristen mula-mula itu ya datang dari berbagai macam latar belakang. Ada pihak Yahudi murni, ya ada pihak Yahudi campuran yang tidak lagi lahir asli di tanah Yahudi. Ya, ini sesama Yahudi saja terjadi pertentangan. Belum lagi orang Kristen yang non-Yahudi, ya orang-orang Yunani yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani pada saat itu, ditambah lagi dengan orang-orang Asia kecil lainnya yang sebelumnya punya keyakinan, sehingga rawan terjadi perpecahan. Ya, sehingga Paulus berulang kali mengapa dia harus merawat itu. Ya, oleh karena apa? Oleh karena potensi perpecahan itu ada. Mengapa ada potensi perpecahan itu? Oleh karena apa? Oleh karena masing-masing pihak tidak mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam di dalam hidup mereka. Seandainya Roh Kudus yang tinggal, maka tidak ada lagi dasar-dasar bagi setiap umat untuk menjadikan bahan perpecahan. Dan hal yang lain lagi yang penting juga disampaikan oleh Paulus, bahwa pada intinya akhirnya akhirnya yang dia lakukan itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan Yesus. Yesus sudah melewati sebuah pertentangan besar, ya pertentangan kosmis yang luar biasa, yang semuanya itu diperjuangkan untuk apa? Untuk keselamatan kita. Paulus hanyalah meneruskan sebagian kecil dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Yesus. Itu makanya dia menyimpulkan ya bahwa dia itu tidaklah sebesar yang Yesus lakukan. Oleh karena itu mari kita pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada, apapun yang bisa kita isi di dalam hidup kita ini, mari apakah itu bisa kita pastikan itu adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Jangan-jangan kita banyak isi
dengan apa? Untuk kemuliaan diri sendiri. Itulah yang menyebabkan sehingga banyak jemaat terjadi perpecahan. Oleh karena apa? Kita mengaku melayani Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang melayani diri sendiri. Biarlah keteladanan Paulus menjadi teladan yang sangat baik bagi kita, di mana dia tidak lagi memikirkan hidupnya, tetapi yang dia pikirkan adalah apa? Kristus Yesus semata. Sehingga apakah dia didera, apakah dia mengalami sukacita, itu semuanya adalah sama di hadapan dia, itu semuanya adalah sukacita bagi dia. Demikian kiranya bisa menguatkan iman percaya kita di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mengutamakan kesatuan gereja agar adanya kesatuan kita kepada Tuhan. Kita akan tutup diskusi kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Tony. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pelajaran renungan yang sangat baik dari kehidupan Paulus. Apakah kami mampu satu waktu Tuhan, baik hidup maupun mati, itu semua adalah kemuliaan Tuhan. Itu semua adalah keuntungan bagi kami. Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan yang membantu kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus, agar hidup yang Tuhan percayakan bagi kami isi untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Berkatilah kami semua bersama pemirsa The Safe Ministry dimanapun kami berada, agar hidup kami ini kami isi hanyalah dengan kehidupan Kristus Yesus. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami berbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami mengingatkan juga untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga tinggalkan kolom komentar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.